Sistem pengereman merupakan salah satu komponen active safety yang cukup penting pada kendaraan, apapun jenisnya. Apa itu Active Safety System? Sistem keselamatan aktif akan mendukung keselamatan berkendara pengemudi secara aktif. Dengan kata lain, sistem ini akan mencegah terjadinya kecelakaan. Pada sistem rem, jelas fungsinya menurunkan kecepatan kendaraan secara signifikan sehingga mobil bisa terhindar dari tabrakan. Tapi apa jadinya jika kampas rem mobil atau motor kita bunyi saat diinjak? Apa tidak berbahaya bagi keselamatan? Untuk menjawab hal tersebut kita akan bahas cara mengatasi kampas rem bunyi di artikel bawah. Mengapa kampas rem bisa tergerus habis? Mungkin beberapa dari Anda ada yang bertanya-tanya, kok bisa kampas rem selalu habis? Apa tidak ada bahan yang lebih awet? Ini karena bahan kampas rem sengaja dibuat lebih lunak. Apa tujuannya? Kita tahu, dalam melakukan proses kerjanya rem akan melakukan gesekan. Prinsip kerja rem itu mengubah energi gerak, putaran, ke energi panas melalui gesekan. Gesekan ini timbul pada dua material, yakni piringan yang tersambung ke poros roda dan kampas rem yang terhubung ke chassis pada rem cakram. Jika kedua bahan dibuat dari logam, maka bisa terbayang akan timbul percikan api saat keduanya saling bergesekan. Oleh sebab itu salah satu bahan harus dibuat dari bahan isolator yang tahan terhadap gesekan logam. Terbilang ada 5 jenis bahan yang dipakai pada kampas rem, antara lain asbes. Bahan ini sekarang tidak dipakai karena bersifat karsinogenik. Organic NaO, bahan ini dibuat seperti struktur asbes tapi tidak mengandung asbes. Semi-metalik, bahan ini dibuat dengan campuran serbuk besi agar keawetannya bertambah. Keramik, bahan yang banyak dipakai ini memiliki karakter yang tidak terlalu berbedu. Sintered full metal, kampas dengan ketahanan paling baik dan bisa dipakai dimanapun. Kembali ke pertanyaan awal, mengapa kampas rem bisa cepat habis? Itu karena gesekan yang terjadi saat Anda menekan pedal rem akan mengikis bahan yang terdapat pada ped rem. Setiap gesekan pasti akan menimbulkan friksi. Friksi ini timbul karena ada material yang terlepas dari komponen yang saling bergesekan. Pada sistem rem, kampas yang berbahan lebih lunak akan mengeluarkan friksi berupa debu rem. Itulah sebabnya velg mobil bisa sangat kotor. Ketebalan kampas rem ini terus menipis seiring seringnya pemakaian kendaraan. Jika diteruskan maka kampas akan habis dan tank rem yang kehabisan lapisan kampas inilah yang menimbulkan bunyi. Hal itu karena bahan tank rem terbuat dari logam. Jika dipaksakan bukan hanya ped rem yang bermasalah tapi piringan rem juga akan bermasalah. Akibatnya, rem kehilangan dayanya dan ini akan membuat rem tidak pakem. Oleh sebab itu, rem yang bunyi saat diinjal jangan dianggap remeh, bisa berakibat pada berkurangnya kepakeman rem. IMG by AutoZone.com. Selain itu, pada sistem rem cakram mobil biasanya akan ditemui tank wear indicator berupa plat yang terletak di pad rem. Jika kondisi kampas menipis maka plat ini akan bergesekan dengan piringan rem dan menimbulkan suara gesekan antar logam. Jika timbul gejala ini maka itu menandakan bahwa kampas rem sudah sangat limit. Tapi ada hal lain yang menimbulkan bunyi rem. Apa itu? 1. Kampas rem kotor, berdebu. Seharusnya permukaan kampas rem yang akan bergesekan dengan piringan itu bersih dari segala jenis kotoran.
Jika ada debu yang mengganjal kedua komponen ini otomatis akan menimbulkan bunyi decitan. Debu yang menimbulkan bunyi ini bukan debu rem, tapi debu dari luar ketika mobil berjalan. Posisi rem yang ada di dekat roda sangat berpotensi untuk terkena debu-debu jalan. 2. Kampas rem terkena air. Beberapa kampas rem tidak tahan air. Dengan kata lain akan ada bunyi decitan atau geritan ketika kita menekan pedal rem. Mengapa ini terjadi? Karena struktur kampas rem menjadi lebih keras saat suhunya menurun dikala terkena air. Ini sering kita alami ketika sehabis mencuci kendaraan atau ketika sehabis menerjang genangan air. Secara umum kondisi seperti ini tidak berbahaya. 3. Ada oli atau minyak di permukaan kampas advertisement. Sama seperti air, tapi pengaruh minyak ini lebih besar. Sifat minyak termasuk oli sebagai pelumas akan mengurangi daya gesek kedua komponen rem ini. Akibatnya, permukaan gesek kampas akan licin dan rem jadi tidak pakem. Untuk urusan bunyi akan timbul karena kampas dengan piringan selip. 4. Kondisi piringan yang runau atau tidak rata. Terakhir, rem yang bunyi juga bisa disebabkan karena kondisi piringan yang sudah tidak standar. Jika piringan rem tidak rata, maka daya tekan kampas rem juga tidak rata. Ada sisi yang mendapatkan tekanan berlebih dan ada pula yang kurang. Inilah sumber bunyinya. Lantas apa solusinya? Apa perlu dilakukan penggantian? Jika yang jadi masalah adalah kampas rem yang tipis atau terkena oli, Anda bisa menggantinya. Tapi jika masalahnya hanya kotor atau terkena air, Anda tak perlu menggantinya, cukup dibersihkan. Bagaimana caranya? Mengatasi rem bunyi pada mobil. Pada mobil, pertama Anda perlu melepas roda menggunakan kunci roda dan satu sep dongkrak. Langkah berikutnya, buka salah satu baut pengikat kaliper rem dari arah dalam. Biasanya baut ini dilepas menggunakan kunci ring 12 atau 13. Angkat kaliper dari arah bawah, bagian yang dilepas bautnya, maka kaliper akan terangkat dan kampas rem bisa Anda ambil. Selanjutnya, kondisi kampas rem. Apa masih tebal atau tidak? Untuk mengeceknya mudah saja, Anda tinggal menyamakan ketebalan kampas dengan plat yang terletak pada salah satu tang rem. Caranya, tempelkan kampas rem yang ada platnya ke kampas rem satunya. Lihat celah plat itu. Jika jaraknya masih jauh maka kampas rem belum dikatakan tipis. Tapi jika jaraknya cukup dekat atau bahkan menempel maka Anda perlu menggantinya dengan yang baru. Jika masih tebal, amplas permukaan kampas rem, memakai amplas halus sedikit saja asal kasar dan bersihkan menggunakan cairan brake cleaner, jika ada, pada permukaan kampas juga permukaan piringan. Tapi jika Anda memilih menggantinya, maka Anda tak perlu mengamplasnya namun perlu melakukan pressing terhadap piston di kaliper. Proses pressing ini dilakukan untuk memasukkan piston ke dalam kaliper agar kaliper bisa masuk ke sistem rem yang memiliki kampas lebih tebal. Untuk melakukannya perlu alat press portable, tapi jika tidak ada Anda bisa menggunakan prinsip pengungkit. Ungkitlah piston dengan tumpuan kaliper rem hingga piston masuk ke dalam kaliper dengan rata. Jika sudah pasang kembali dan kencangkan baut rem dengan momen sewajarnya. Mengatasi rem bunyi pada motor. Untuk sepeda motor ada sedikit perbedaan pada mekanisme pelepasan. Pertama, Anda perlu melepas dua buah baut pengikat kaliper rem yang menempel pada lower arm suspension.
Biasanya baut ini menggunakan model bintang, jadi perlu kunci khusus, yakni kunci bintang. Setelah kedua baut terlepas, Anda bisa menarik satu set kaliper rem, maka baik kaliper dan kampas akan terlepas. Selanjutnya, lepas bagian bracket kampas rem dengan melepas peniti snap-ring penahan menggunakan tang lancip. Jika snap-ring sudah lepas, Anda bisa menarik kampas rem dari dalam kaliper rem. Kemudian langkah berikutnya ketebalannya dan analisa apa perlu diganti atau tidak. Untuk kampas rem motor, biasanya menggunakan bahan sinteret full metal yang lebih awet meski kampasnya tipis. Sehingga untuk mendeteksi bahwa kampas rem motor habis itu hingga permukaan tank rem terlihat. Untuk mendeteksi ketebalan kampas rem motor sebenarnya tak perlu proses pelepasan karena bisa diintip langsung. Namun karena kampas rem bunyi maka kita perlu langkah pelepasan. Seperti biasa, bersihkan kampas rem menggunakan cairan brake cleaner. Apa perlu diamplas? Jika struktur permukaan kampas halus, Anda bisa mengamplasnya sedikit saja. Terakhir, pasang kembali kampas rem baru yang sudah dibersihkan. Sama jika Anda memasang yang baru, Anda perlu melakukan pressing terhadap piston yang ada di dalam kaliper. Pasang bracket, kemudian masukkan kedua kampas rem dan pasang peniti penguncinya snap ring. Pasang kembali satu set kaliper rem kedudukannya di lower arm suspension dengan kekencangan sewajarnya. Melihat pekerjaan di atas, mungkin bukan perkara sulit bagi Anda yang terbiasa mengutak-atik motor atau mobil. Tapi bagi orang awam, akan menyulitkan karena jangankan untuk melepas alatnya pun kadang tidak tersedia. Oleh sebab itu alangkah lebih baik Anda membawa kendaraan Anda ke bengkel terdekat dengan menyertakan keluhan itu. Dengan mengeluarkan sedikit biaya Anda sudah menghilangkan potensi buruk yang dapat terjadi akibat sistem pengereman. Lagi pula pekerjaan di atas belum termasuk mengeek kondisi piringan rem, karena untuk mengeek piringan rem dibutuhkan alat khusus bernama dial gauge indicator yang hanya tersedia di bengkel teknik, bengkel motor mobil berskala besar. Sehingga jika Anda melakukannya sendiri Anda tidak bisa mengeek kondisi piringan. Demikian artikel lengkap untuk kali ini mengenai penyebab dan cara mengatasi kampas rem bunyi pada mobil dan motor. Semoga bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua.